kita untuk pengarahan praktik ini ya, hari ini Ibu akan mengisi terlebih dahulu. Mungkin ada nanti Bapak Ibu dosen yang lain akan menjelaskan ya untuk materi praktiknya masing-masing. Oke, Ibu awali yang pertama yaitu tentang, kalau nggak salah yang ketiga ya tadi ya, menentukan radius molekul dari kekentalan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan dari judulnya adalah kekentalan ya. Jadi kita akan menentukan suatu molekul atau suatu radius molekulnya itu dengan cara melihat kekentalannya. Jadi kalau misalkan kita kekentalan, maka yang akan kita gunakan untuk pengukuran ini adalah menggunakan viskometer. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan viskometer? Belum ada ya? Sudah ada atau belum? Belum, Bu. Oh, belum pernah berarti. Oke, mungkin kita akan belajar bareng ya di sini bagaimana cara penggunaan alatnya, kemudian bagaimana cara perhitungannya, cara mengolah datanya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk tujuan praktik di sini, jadi di sini menentukan radius molekul dari suatu kekentalan dengan cara menggunakan alatnya yaitu Oswald ya. Di sini kita akan menggunakan alatnya adalah viskometer Oswald. Nah, sedikit tentang dasar teorinya. Jadi, apabila ada suatu cairan atau suatu zat air yang saling bergesekan, maka di sana akan menimbulkan gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini menyebabkan aliran airnya itu tergantung dari kekentalannya. Jadi kalau misalkan fluida atau cairannya itu lebih cair, maka dia akan lebih mudah mengalir ke alatnya tadi, si Oswald tadi. Jadi apabila fluidanya itu lebih kental, maka dia akan dia akan lebih lama ya jatuhnya. Jadi atau mungkin dia akan tertahan di situ. Jadi pengaruh kekentalan itu akan berpengaruh pada waktunya tadi. Kalau semakin cair, maka waktu alirnya akan semakin cepat. Tapi apabila cairannya itu semakin kental, maka waktu alirnya juga akan semakin lama. Jadi di sini viskositas atau kekentalan itu bisa dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, di sini mungkin banyak pengaruh dari viskositas atau kekentalan. Tapi untuk praktik ini kita akan meninjau dari perubahan suhu dan fluidanya. Jadi di sini kalau misalkan dipengaruhi oleh suhu, maka semakin tinggi suhunya menyebabkan kekentalannya akan lebih rendah. Jadi kalau misalkan pengaruh suhu ini akan berpengaruh ya. Di pengaruhnya adalah semakin tinggi suhunya, maka kekentalannya akan lebih rendah dibandingkan suhunya tidak dinaikkan. Nah, ini untuk pengolahan sudah ya dari diktat kalian untuk radius molekul. Di sini ini lambang dari kekentalan ya. Jadi kekentalan sama dengan 1 plus 6,3 ya. Ini sudah rumusnya. 1 plus 6,3 kali 10 pangkat 21 kali R pangkat 3 kali C. Nah, R ini yang akan kita cari, yaitu radius molekul dari zat terlarutnya. Dan C ini adalah konsentrasi, jadi ada variasi konsentrasi yang akan kita lakukan pada praktik ini. Nah, setelah kita dari persamaan ini ya, jadi harus kita pahami dulu ya persamaannya untuk menentukan radius molekul. Jadi R ini yang akan kita
tentukan. Untuk menentukan nilai R ini, pastinya kita harus membuat grafik terlebih dahulu, ya. Di mana grafik yang akan kita buat adalah grafik kekentalan terhadap C. Jadi sumbu Y-nya adalah kekentalan, sedangkan sumbu X-nya adalah konsentrasi, ya. Nah, dari grafik ini maka akan diperoleh suatu garis lurus atau linier, ya, di mana gradiennya atau slope-nya yaitu ini. Kalau dari persamaan ini, ya. Jadi ini adalah sumbu Y-nya. Nah, ini adalah sebagai slope-nya. 6,3 kali R pangkat 3 ini sebagai slope atau gradien. Nah, C ini sebagai sumbu X-nya, ya. Nah, satunya ini adalah sebagai apa? Ada slope, ada apa? Biasanya untuk persamaan garis lurus? Intercept, Bu. Intercept, oke. Jadi ada intercept-nya. Nah, intercept di sini sudah ditentukan bahwa nilainya harus sama dengan 1, karena persamaan rumusnya seperti itu, ya. Jadi intercept-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ketika kalian sudah membuat grafiknya, jadi ada yang sebagai sumbu Y tadi kekentalan, ya, ini tadi sebagai sumbu X-nya adalah C. Nah, kekentalan sendiri itu diperoleh dari T dikali D dibagi T0 dan D0. Nah, T ini adalah waktu alir. Jadi Ibu jelaskan tadi, ya. Oke, kita akan menentukan waktu alirnya ini kita peroleh ukuran kekentalannya tadi menggunakan viskometer Oswald. Jadi kalau misalkan fluidanya adalah semakin cair, maka waktu alirnya akan semakin cepat atau semakin lambat? Cepat. Semakin cepat. Semakin cepat, ya, sini, ya. Jadi waktu alirnya akan semakin cepat. Jadi kalau misalkan konsentrasi di sini kekentalannya T dan T0 ini kita cari menggunakan Oswald tadi, atau kita hitung melalui alatnya tadi menggunakan Oswald. Nah, D ini adalah kerapatan. Nah, untuk kerapatan yang kita gunakan adalah pignometer alatnya. Jadi di sini untuk praktik ini ada 2 alat yang kalian gunakan. Yang pertama untuk menentukan kekentalannya, yang kedua adalah untuk menentukan kerapatannya atau massa jenisnya. Oke. Nah, untuk T0 dan D0 ini adalah pelarutnya, ya. Jadi yang kita gunakan adalah Aquades. Ini dulu, ya, yang perlu kita pahami. Jadi dari persamaan rumusnya ini, jadi ada bayangan, nanti kita, berarti ada 2 perlakuan yang akan kita lakukan, yaitu mencari kekentalannya dengan cara menggunakan alatnya tadi apa? Oswald, ya. Kemudian yang kedua, menentukan kerapatan atau massa jenisnya. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, ini seperti di buku diktat kalian, ya. Jadi ada Oswald, kemudian ada stopwatch. Jadi di Oswald-nya ini tidak ada waktunya, ya. Jadi ini harus kita ini sendiri, Oswald-nya ini stopwatch-nya ini kita pakai sendiri, ya, atau mungkin HP juga bisa. Kemudian ada buret, kemudian ada pignometer, ya, di sini. Ini untuk menentukan massa jenisnya tadi. Kemudian ada penangas air, bisa menggunakan gelas beker, kita tambahkan air, kemudian kita panaskan, ya. Kalau misalkan di lab biasanya tidak ada, bisa kita gunakan itu. Kemudian ada labu takar, karena nanti kita akan pengenceran, ya. Jadi kita membutuhkan labu takar. Kemudian untuk
sampelnya adalah gliserol. Jadi di sini kita akan mengencerkan gliserolnya. Ya, jadi nanti ada konsentrasi gliserolnya. Kita akan buat berapa persen sampai berapa persen. Nah, untuk alkohol ini jangan salah ya. Jadi ada juga dikiranya alkohol ini akan digunakan untuk sampel. Nah, alkohol ini hanya fungsinya sebagai pencuci ya. Karena kan gliserol ini lemak ya. Jadi harus kita cuci atau kita bersihkan dengan alkohol supaya lemaknya terbawa dengan alkoholnya. Jadi kalau misalkan hanya sebagai pencuci ya, jadi jangan terlalu banyak ya, atau dibilas cukup dibilas saja ya dengan alkohol. Sorry, jangan dicuci. Kalau dicuci nanti tanggapannya banyak ya. Dibilas saja, cukup bilas 1 sampai 2 tetes saja ya dengan alkohol. Jadi jangan sampai full. Kalau misalkan oswatnya mau dicuci, nanti kalau misalkan dicuci nanti oswat ini diisi penuh dengan alkohol. Jadi nggak perlu ya, hanya ditetesin 1 sampai 2 tetes. Jangan terlalu banyak untuk alkoholnya. Oke, nah untuk cara kerjanya tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama dalam praktik ini adalah kita akan menentukan massa jenis dulu ya, atau kerapatannya, yaitu kerapatan si air dan gliserol. Nah, karena kita nanti kalau nggak salah ada misalkan satu tim ada 6 ya. Ya, Pak, 5 sampai berapa ya biasanya? Lupa itu. Kalau misalkan berarti nanti dibagi 2 ya. Mungkin ada yang 5, ada yang 6 untuk satu timnya mungkin. Jadi nanti kalian bagi, ada yang mengerjakan pikno, kemudian ada yang langsung mengerjakan oswat. Oke. Nah, untuk pikno mungkin lebih simpel ya dibandingkan dengan oswat, karena kan kalau misalkan pikno kita tinggal timbang, dibaca pengulangannya, diulangi sebanyak 3 kali dengan masing-masing sampel. Nah, di sini yang akan kita tentukan massa jenisnya yang pertama adalah airnya ya. Jadi pikno itu kan nanti kita isi full dengan air ya. Nanti Ibu akan tampilkan gambar piknonya. Ini mungkin kalau di lab kita tidak ada ini ya. Jadi hanya lurus, tidak ada bentukannya hanya berbeda dari ininya saja. Jadi kalau misalkan kita akan mengisi sampel air, jadi kita full ya, ditambahin air sampai penuh. Jadi meluber, benar-benar meluber. Kemudian baru kita tutup piknonya. Ya. Nah, posisi memegang atau kondisi piknonya ini harus dalam kondisi kering ya. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum diisi dengan sampel itu kondisinya kering atau basah. Kalau misalkan masih basah, maka harus dikeringkan ya. Dikeringkannya dengan hair dryer ya. Jadi nanti kita ada hair dryer di lab. Jadi dikeringkan dengan hair dryer sampai benar-benar kering. Baru kalau misalkan sudah kering, baru kita timbang bobot kosongnya ya berapa. Selanjutnya baru kita isi dengan sampel. Nah, setiap pembacaan penimbangan itu bukan perlakuannya ya yang diulangi, tapi yang diulang adalah pembacaan penimbangannya. Jadi bukan kegiatannya yang diulang. Jadi kalau misalkan sampelnya air kita timbang, jangan dibuang. Jadi dicek lagi nilainya. Jadi hasil penimbangannya berapa. Kalian kalian tulis sampai 3 kali pengulangan ya pembacaannya, baru nanti ditata rata. Ada pertanyaan terkait pikno untuk pembacaan penimbangannya?
Belum ya? Oke, kemudian piknonya yang untuk yang di diktat mungkin 10 ya. Tapi mungkin nanti yang akan kita pakai itu 25 mili. Jadi nanti kita akan menimbang piknonya 25 mili ya di sini ya. Kalau yang sebelumnya sih 25, mungkin nanti nggak tahu berapa ini, nggak pasti ya, bisa nanti 10 atau 25 mili. Nah, ini harus dalam kondisi bersih dan kering. Oke. Kemudian, kalau sudah kering, kemudian ditimbang ya sebagai bobot kosongnya. Kalau sudah ditimbang dengan bobot kosong, kemudian baru kita isi dengan yang pertama adalah Aquades. Sampai penuh ya, benar-benar penuh, meluber, baru ditutup kembali dengan penutup piknonya. Jadi jangan sampai penutup piknonya itu nanti hilang ya. Jadi kalau misalkan sudah hilang, berarti piknonya sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya, jadi harus kondisi benar-benar siapa yang memakai tim kelompoknya, misalkan kelompok H, kelompok A, maka harus benar-benar dijaga ya. Jangan sampai nanti peralatannya ada yang kurang, karena nanti menjadi tanggung jawab kalian. Nah, ini kemudian ditutup ya piknonya, kemudian baru kita timbang. Nah, untuk Aquades, ini yang Aquades ya, khusus Aquades, sebelum ditutup dengan apa namanya, penutupnya tadi, piknonya, kalian ukur suhunya. Ya, kalian ukur suhunya, kalian catat suhu airnya berapa. Ya. Tapi untuk pengukuran suhu air pada posisi sudah di piknonya, bukan ketika di apa sebelum di, jadi sudah masuk ke dalam pikno ya, baru kalian catat suhunya. Oke. Nah, kalian catat suhu air pada saat percobaan. Nah, selanjutnya setelah Aquades sudah selesai, baru kalian isi dengan sampel. Sampel kalian tadi apa? Gliserol ya. Nah, untuk gliserol ini, sorry Ibu, loncat-loncat ya ini. Untuk gliserolnya, maka yang kalian buat larutannya atau diencerkannya ya, larutan gliserolnya itu konsentrasi 0,25%, 0,5 sampai 1%. Oke. Jadi setelah tadi piknonya kalian sudah ditambahkan dengan Aquades ya dalam pikno, kemudian baru kalian masukkan masing-masing gliserol ini, masing-masing konsentrasi ini ke dalam pikno, kemudian kalian timbang, diulangi hasil penimbangannya, dibaca sampai 3 kali. Oke. Jadi dimulai dari konsentrasi paling kecil dulu ya, dari 0,25, kemudian berlanjut 0,5 sampai 1%. Jadi nanti untuk radius molekul ini, kita menggunakan larutan gliserolnya dengan konsentrasi 0,25, 0,5, 0,75, dan 1%. Jadi yang harus kita lakukan ketika nanti kalian sudah sampai nih di meja praktik radius molekul. Jadi yang harus secepatnya kalian buat adalah larutan gliserol pada masing-masing konsentrasi. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nanti apa yang akan dikerjakan, oh kita akan membuat dulu larutannya, larutan gliserolnya dengan konsentrasi sekian sampai sekian. Ini nanti ke belakangnya baik pikno maupun untuk pengukuran kekentalannya nanti praktiknya kan cepat. Tapi kalau lama di konsentrasi nanti akan terpotong ya waktunya ya. Jadi harus benar-benar waktunya itu benar-benar dimaksimalkan. Ini paham ya? Jadi nanti kalian datang di praktik ini di meja radius molekul, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah melakukan pengenceran terlebih dahulu.
Baru nanti kita bagi ke pigno dan ke pengukuran kekentalannya. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang pigno tadi sudah ya. Jadi awalnya adalah aquades, kemudian kita isi dengan gliserol konsentrasi terendah sampai yang tertinggi ya. Baru kita kemudian diulangi diulangi sampai 3 kali pembacaan penimbangan. Itu untuk yang pignometer. Selanjutnya untuk yang Oswald ya. Jadi sebelum kita menggunakan Oswald-nya, kita harus ini tadi istilahnya Oswald-nya dicuci terlebih dahulu dengan air ya, bisa air keran, kemudian dibilas dengan aquades. Selanjutnya dibilas lagi dengan cukup 2 tetes alkohol ya. 2 tetes alkohol. Kemudian dikeringkan. Jadi dikeringkan dengan bisa dengan hardeer tadi ya. Kemudian kalau misalkan ada sisa-sisa air, mungkin ada sisa-sisa air, kalian ini menggunakan water pump ya. Jadi nanti kalian ambil menggunakan water pump atau itu loh. Selanjutnya, kalau sudah dalam kondisi kering, Oswald-nya, baru kita ambil larutan, ini dimulai dari aquades dulu ya. Jadi kita ambil 5 mili. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan baik pigno maupun Oswald itu adalah aquades dulu, baru nanti selanjutnya adalah gliserolnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi kita ambil dulu 5 mili ya, aquades, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Ini sama ya caranya, hanya sampelnya saja yang berbeda. Kita ambil 5 mili, kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker, kemudian kalian panaskan ke dalam penangas air sampai suhunya 30 derajat Celcius. Jadi sebentar saja ya. Kemudian diangkat, ditunggu selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, baru kalian sampel yang tadi baru dimasukkan ke dalam viskometer Oswald-nya. Nah, ini caranya ya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk sampelnya, jadi ini jadi ada 2 pipa ya untuk Oswald, yang kecil dan yang besar. Jadi ketika sudah dipanaskan, kemudian kalian tunggu selama 10 menit, sampel kalian masukkan ke dalam pipa yang besar ini. Sampelnya dimasukkan sampai habis ya 5 mili tadi. Kemudian kalian menggunakan water pump ya. Kalian hisap di sini sampai sampel kalian, kalau misalkan ini aquades, berarti sampai terangkat ya. Angkat, jangan sampai ada rongga udara. Jadi kalau misalkan masih ada rongga udara, berarti kalian ulangi. Jadi diambil lagi alat itu, water pump-nya, kalian hisap kembali. Jadi benar-benar tidak boleh ada rongga udara. Kalian ambil dari sini ya, menggunakan alat water pump-nya tadi. Kemudian kalau sudah sampai tanda batas, nah ini tanda batasnya ya. Nanti kalian melakukannya bisa 2 orang, atau kalau mungkin sudah ahli misalkan, ya sendiri saja Bu, boleh. Kalau misalkan butuh teman ya boleh ya. Jadi satu untuk melihat untuk mengambil sampelnya dari atas ini ya. Nah, kalau sudah sampai tanda batasnya, batas atas ini ya, kalian meminta tolong temannya stopwatch. Kalau misalkan bisa sendiri nggak apa-apa. Kalau misalkan butuh bantuan silakan ya. Jadi posisi temannya harus standby ya di sini. Ketika sudah siap, misalkan 1, 2, 3, baru kita water pump-nya dilepas, kemudian
stopwatch-nya dinyalakan. Jadi harus barengan ya. Jadi jangan sampai kalian sudah melepas water pump, kemudian teman kalian baru menghidupkan stopwatch-nya. Ini sudah nggak valid nilainya. Oke, jadi harus bersama-sama. Jadi ketika kalian melepas, nanti stopwatch juga harus sudah dalam keadaan hidup. Kalau sudah, nanti kan mengalir nih. Mengalir ke bawah, sesuai dengan gravitasi ya, mengalir ke bawah. Kemudian kalau sudah batas bawah ini, nanti harus kondisi dimatikan stopwatch-nya. Oke, dimatikan. Kemudian kalau sudah selesai, kalian catat berapa tadi hasilnya. Nah, pengulangan ini sama ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi diulangi lagi. Diambil lagi sampai batas atas, kemudian dilepaskan, kemudian stopwatch-nya hidup, kemudian kalau sudah batas bawah, stopwatch-nya dimatikan. Jadi diulangi 3 kali. Nah, pengulangan pembacaan atau waktu alirnya itu ya, dari tiap pengukuran itu perbedaannya maksimal adalah 1 detik ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 detik. Oke, jadi kalau misalkan yang pertama Aquades 9.30 misalkan ya, 9 detik 30. Nah, ini harus maksimum adalah nanti pengulangan kedua adalah 10.30, jangan 10.45. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi maksimum harus 1 detik. Kalau bisa jangan sampai detiknya berubah ya. Maksudnya 9.30 ya. Nanti mungkin berubahnya di 9.40 nggak masalah, masih bagus ya berarti nilainya. Jadi pengukurannya masih dibilang bagus. Tapi kalau sudah perbedaannya lebih dari 1 detik, jadi ada yang salah mungkin dari keterlambatan tadi atau teman kalian terlalu lama atau tidak barengan ya tadi ketika melepas water pump dengan menghidupkan stopwatch-nya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kemudian setelah sampel pertama ya selesai, ini Aquades, baru kita lakukan untuk gliserolnya. Dimulai dari konsentrasinya 0,25 sama ya. Jadi cara kerjanya sama, hanya berbeda dari sampelnya saja. Untuk cara kerjanya sama ya. Dilakukan pengulangannya sama 3 kali. Ada pertanyaan enggak dari cara kerja ini? Oswald maupun Pigno-nya? Belum. Oke. Oke, ulangi ya. Seperti ini ya, nanti alatnya. Ini adalah Pigno, ini adalah Oswald. Nah, bagaimana dengan data hasil pengamatannya ya? Jadi nanti karena kita ada 2 yang tadi sudah Bu jelaskan di awal ya, tadi ada yang pertama kita akan menentukan berat jenis, yang kedua kita akan menentukan kekentalannya. Maka untuk data hasil pengamatannya ini, yang pertama menentukan berat jenisnya. Nah, berat jenis di sini, jadi kalian dari hasil penimbangan Pigno ya, ada berat Pigno kosongnya. Nah, ini hanya sekali saja ya, jadi jangan setiap sampel kalian timbang. Karena kan Pigno-nya sama, jadi tidak perlu kalian ulangi. Jadi misalkan Aquades, nanti kalian timbang Pigno kosongnya, kemudian gliserol 0,25, kalian timbang lagi Pigno kosongnya, nggak perlu ya. Jadi hanya sekali saja.
Itu kalau pignonya harus dari awal sampai akhir nanti sama ya, jadi jangan berubah-ubah yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan yang kita gunakan misalkan beda, ya kita hitung lagi berat pigno kosongnya. Tapi kalau sama nggak perlu ya. Nah, untuk berat pigno plus larutan, jadi larutan ini ketika pigno kita tambahkan dengan larutannya. Oke. Jadi misalkan Aquades berapa? Dia ada berat pigno plus ditambah Aquades. Kemudian untuk berat larutannya berarti tinggal kita kurangi ya. Jadi ini kita berat pigno plus larutan, kita selisihnya ya dikurangi dengan pigno kosong. Ini sebagai berat larutan. Nah, untuk volume zat, jadi volume zatnya di sini adalah volume si pignonya. Ya, kalau misalkan pignonya tadi di lab ada 10 mili, berarti ditulisnya 10 mili. Kalau misalkan 25, berarti di sini 25 mili. Oke. Nah, ini kalian tentukan berat larutannya pada masing-masing sampel ya, dari Aquades sampai gliserol tadi. Karena gliserolnya tadi konsentrasinya ada 4, berarti kalian hitung berat larutannya dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi 1% tadi. Oke. Nah, kalau sudah kalian tentukan berat larutan, selanjutnya kalian hitung massa jenisnya ya, atau kerapatannya. Mana M per volume, berat larutannya, massanya dibagi dengan volumenya. Nah, di sini karena ada berapa? 5 ya. Aquades, maka nanti massa jenisnya jadi ada 5 yang kalian hitung. Selanjutnya untuk pignonya sudah ya, sudah kalian tentukan, kemudian baru kita menentukan kekentalan fluidanya. Ini sama. Jadi waktu alirnya berapa yang kalian peroleh? Nah, karena ada 3 kali ya, baik waktu alir, tadi juga penimbangan untuk yang pigno, jadi harus kalian rata-ratakan. Di rata-rata ya. Jadi waktu alirnya berapa, kalian rata-ratakan. Nah, untuk suhunya, kita nanti pakai suhu berapa? Ketika praktik. Jadi waktu alirnya yang kalian peroleh, tadi di rata-rata. Nah, untuk menentukan kekentalan, tadi kita menggunakan persamaan ini ya, T kali D dibagi dengan T0 kali D0. Nah, untuk T dan D sudah tahu ya nilainya. Kalau T berarti waktu alir. Nah, yang akan kita tentukan adalah kekentalannya si gliserol. Dari 0,25 ya, dari 0,25%, maka T ini adalah waktu alirnya si gliserol 0,25. Jadi harus bacanya jangan loncat-loncat ya. Misalkan kalian mencari kekentalan 0,25, yang kalian baca 0,5. Jangan. Jadi jangan diloncat-loncat. Oke. Nah, untuk T0 dan D0, T0-nya ini adalah waktu alir si Aquades. Nah, D0-nya itu adalah kerapatan atau massa jenisnya dari Aquades. Jadi D-nya ini diperoleh dari perhitungan kalian tadi ya, dari analisis atau pengolahan dari hasil perhitungan berat jenis tadi, untuk D-nya ini tadi. Oke. Kemudian kalau sudah kalian tentukan kekentalan semua konsentrasi gliserol dari 0,25 sampai 1%, kalian hitung satu persatu, baru kita menentukan grafik ya, yang ketiga. Karena sumbu Y-nya adalah kekentalan ini ya, sumbu X-nya adalah konsentrasi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa, nilai intercept-nya harus sama dengan 1. Ya. Karena kan persamaannya sama dengan 1 plus.
maka interceptnya harus sama dengan 1. Nah, ini kalian buat di Excel ya. Jadi kalian tentukan interceptnya sama dengan 1. Oke. Kalian harus tentukan interceptnya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti ketemulah persamaan garis lurus. Nah, karena interceptnya harus 1, maka nanti Y sama dengan 1 plus bla 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 X gitu kan. Karena interceptnya sudah kalian tentukan sama dengan 1. Nah, yang sebagai slope-nya kalian ambil ya, atau nilai slope-nya berapa dari persamaan regresinya. Oke, baru nanti dari persamaan regresi, dari slope-nya itu tadi, baru kita bisa menentukan nilai R-nya. Ada pertanyaan? Oh, mungkin kalau untuk pengolahan data bisa mungkin nanti Ibu jelaskan kembali ya. Tapi garis besarnya untuk praktik ini ada gambaran dulu. Oh, berarti pada praktik radius molekul ini yang kalian lakukan pertama kali yaitu membuat atau mengencerkan larutan gliserolnya ya. Baru nanti kita akan menentukan berat jenis larutannya. Berat jenisnya menggunakan Picno. Kemudian kekentalannya menggunakan Oswald. Jadi ada gambaran itu dulu ya. Ini nanti biar ketika praktik nggak nabrak-nabrak. Bu, apa yang kita ini Bu? Bingung, masih bingung gitu kan. Jadi paling nggak garis besarnya sudah tahu atau sudah paham. Oke, ada pertanyaan sebelum Bu akhiri? Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan ya, Ibu cukupkan sekian untuk materi radius molekul.